kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, lalu coach dan coaching. Saya Yuli Andriani dari SMP Negeri 2 Pasirwangi. Saya Nenek Yulianawati dari SDN 2 Pasirwangi. Saya Yenen dan Sumia dari SDN 1 Sarimukti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nenek. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Kabarnya Bu Nenek? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu hari ini saya dengar Ibu mau melakukan proses coaching Bu ya? Betul sekali Bu. Iya, Ibu sebelum proses coaching ini ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya tanyakan dan bicarakan. Boleh Ibu? Boleh, silakan Bu. Iya. Jadi Bu Neneng nanti pada saat proses coaching nanti coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya. Saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu juga Ibu Neneng apakah sudah hadir secara penuh atau belum, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci begitu ya Bu Neneng ya. Lalu nanti juga saya akan melihat respon dari coachee apakah sudah sesuai memberikan jawabannya sesuai dengan pertanyaan dari Bu Neneng atau belum seperti itu ya Bu ya. Lalu juga nanti Bu Neneng jangan lupa prinsip coaching ya Bu Neneng ya, yaitu tadi prinsip coaching itu kemitraan Bu Neneng, lalu juga proses kreatif dan juga penggalian atau memaksimalkan potensi Bu Neneng seperti itu. Nah sebelum dilakukan proses coaching seperti yang tadi saya bicarakan, saya mau bertanya, kira-kira Bu Neneng kompetensi apa nih yang mau Bu Neneng kembangkan atau ya Bu Neneng gali gitu ya di dalam proses coaching ini Bu Neneng? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya gali pada proses coaching kali ini ya kompetensi inti dari sebuah coaching mungkin Bu ya. Di antaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada coaching seperti itu mungkin. Oh iya betul. Ya jadi ada 3 Bu ya kompetensi inti yang ingin Bu Neneng kembangkan, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah Bu, dari ketiga ini ada nggak kompetensi yang lebih spesifik gitu yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, dari ketiga itu ada sih 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik, diantaranya memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga mendengarkan aktif Bu itu. Oh iya, jadi Bu Neneng ada 2 kompetensi berarti Bu ya yang ingin dikembangkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir Bu, apa sih indikator dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai pada proses coaching ini Bu? Ya, pada proses coaching ini ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah bahwa coachee mendapatkan sebuah solusi Bu, sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi pada coaching tersebut, sehingga coachee bisa paham, bisa memahami, bisa melaksanakan bagaimana sih cara-caranya, bagaimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu mungkin. Iya, jadi indikator dan tujuan dari proses coaching ini yang ingin Bu Neneng capai adalah coachee bisa menemukan masalahnya sendiri Bu ya, solusinya atas permasalahannya. Baik Ibu, bagus sekali Bu ya. Jadi sudah jelas nih Ibu mau apa di dalam proses coaching ini. Baik Bu Neneng, silahkan Bu Neneng melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan lancar Bu ya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, silahkan Bu Neneng, semoga lancar ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Neneng. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Neneng. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini Bu, saya dengar ada sesuatu hal yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, betul gitu? Betul Bu, ada. Ya. Ibu mau menceritakan tentang apa Bu? Saya ingin Baik Bu. Ini kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan Bu. Boleh Ibu silakan menceritakan apa sih yang menjadi permasalahan di sekolah Ibu? Jadi Bu, di sekolah saya itu banyak siswa yang normatif ya Bu ya. Ketika ditanya mereka itu untuk bernapas saja susah sulit ya Bu ya, karena kadang malu-malu ya. Ternyata setelah saya amati pembelajaran di guru
dulu di sekolah saya itu belum menggunakan model dan metode pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk aktif seperti itu. Jadi mereka hanya menggunakan pembelajaran ceramah metodenya yang jadi monoton seperti itu. Jadi ya setidaknya saya inginlah siswa itu aktif gitu dalam pembelajaran. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Setidaknya mungkin saya ingin ada perubahan ya Bu ya, dari siswa yang tadinya tidak aktif mungkin menjadi aktif ya ketika dalam pembelajaran. Jadi perubahan yang Ibu inginkan itu siswa yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif, seperti itu ya Bu ya. Kalau kita analogikan siswa aktif itu nilainya 10. Kira-kira di sekolah Ibu saat ini mendapatkan nilai berapa, Bu? Kalau saya lihat ya Bu ya, mungkin ada di level 5 mungkin seperti itu. Karena saya lihat siswanya itu masih kurang yang aktif, tapi meskipun sudah ada yang aktif tetapi mereka itu masih kurang ya. Apalagi dalam semangat belajarnya kurang, serta mungkin dalam mengikuti pembelajaran mereka masih hanya diam, malu-malu dan tidak mau berpendapat, mungkin seperti itu. Kemudian kira-kira Bu, langkah-langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk melakukan perubahan yang ingin Ibu dapatkan? Apa sih langkah-langkah atau cara-cara yang akan Ibu lakukan seperti itu? Mungkin untuk melakukan perbaikan untuk melakukan perubahan itu mungkin saya akan berdiskusi ya dengan tamu sejawat saya untuk kemudian saya melakukan pendampingan bagi mereka untuk melaksanakan mentoring kali Bu ya, supaya ada perubahan dalam proses pembelajaran mungkin menjadi menggunakan metode dan model pembelajaran yang bisa memfasilitasi siswa untuk belajar aktif dan bersemangat serta menyenangkan seperti itu. Mentoring ya Bu ya. Kira-kira Bu, ada strategi lain nggak selain mentoring itu yang akan Ibu lakukan? Mungkin kalau dalam skala besar ya Bu, mungkin diadakannya workshop mungkin ya. Kalau diadakan workshop kan otomatis semua guru pasti akan mau mengikuti workshop tersebut ya. Mungkin adanya workshop, mungkin selain mentoring pasti saya akan melakukan pelaksanaan workshop atau pelatihan di kelas kepada guru tentang pembelajaran inovatif seperti itu. Dari beberapa itu Bu, kira-kira nih apa sih yang akan Ibu laksanakan untuk saat ini? Dari yang tadi Ibu bicarakan itu rencananya mungkin saya akan mentoring lebih dulu ya Bu ya. Karena mungkin mentoring itu kan otomatis ya, kalau mentoring itu setidaknya mungkin akan ada perubahan bagi diri guru yang ingin berubah, sementara dari dirinya sendiri gitu, datang dari diri pribadinya sendiri gitu ya, jadi nggak ada unsur orang lain. Sementara kan kalau workshop itu kan ada keterpaksaan ya Bu ya, dari kepala sekolah mungkin karena tugas atau bagaimana, mungkin saya akan melakukan mentoring terlebih dahulu daripada melaksanakan workshop atau pelatihan seperti itu. Kira-kira ada nggak Bu orang yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Ada Bu. Alhamdulillah saya memiliki teman yang bisa saya ajak bicara, bisa ajak sharing dengan saya untuk melaksanakan menerapkan pembelajaran inovatif yang bisa membantu saya dalam melaksanakan mentoring. Jadi kita akan melakukan kolaborasi dulu untuk jadi menyamakan persepsi dulu untuk sebelum kita melaksanakan mentoring, mungkin seperti itu. Baik, jadi ada ya Bu ya, Ibu mau berkolaborasi mungkin dengan guru yang lain yang sudah terlebih dahulu melaksanakan proses pembelajaran yang lebih inovatif sehingga siswa-siswanya sudah lebih aktif, mungkin seperti itu ya. Iya betul Bu, saya akan melakukan kolaborasi. Iya baik Bu, bagus sekali. Wah, jadi saya jadi penasaran ya Bu. Saya penasaran ingin segera mendengarkan nanti cerita Ibu setelah Ibu melaksanakan rencana tersebut. Ibu, kita sudah ada di akhir sesi proses coaching kita kali ini ya Bu ya. Kira-kira Bu, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari kita bercakap-cakap dari tadi Bu? Alhamdulillah Bu, setelah saya mendapatkan bercakap-cakap dengan Ibu ya Bu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu tentang siswa yang tidak aktif ya Bu ya.
Mungkin saya akan melakukan lebih dulu dengan melakukan mentoring dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, mungkin seperti itu. Iya, oh, jadi tidak sabar Bu ingin mendengar cerita Ibu kembali setelah Ibu melaksanakan rencana yang sudah Ibu yang sudah Ibu rencanakan tadi, yaitu mentoring mungkin seperti itu ya. Mungkin Ibu dicukupkan sekian saja mungkin percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bu di lain waktu. Iya baik Ibu, terima kasih sekali ya Bu ya. Iya sama-sama Ibu. Kita tutup saja mungkin Bu ya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Neneng, bagaimana tadi proses coachingnya Bu Neneng? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah ya, setelah tadi melakukan supervisi bersama coach ya Bu ya, ada sedikit nih pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Neneng. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang sudah dilakukan Bu Neneng gitu ya pada saat coaching terkait indikator pencapaian Ibu Neneng? Iya baik Bu, pada saat tadi saya melaksanakan coaching Bu, saya sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta itu alhamdulillah ya, dengan menanyakan tujuan pada coaching, kemudian menanyakan juga identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi Bu dari coaching untuk mencari atau melakukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching seperti ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tadi saya juga lihat Bu Neneng, tadi juga saya kan mencatat ya, alhamdulillah Bu Neneng itu sudah berhasil ya melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach, lalu juga tadi juga Bu Neneng sudah mengidentifikasi permasalahannya, mengidentifikasi situasinya, juga sudah mengarahkan coach untuk memiliki rencana aksi ya, tindakan yang akan dilakukan, juga dapat mendorong coach untuk menemukan rasa tanggung jawab atas tindakannya. Tadi juga saya melihat gitu ya, pada saat saya mengamati itu Ibu sudah fokus ya kepada coach, juga Ibu sudah hadir secara penuh, lalu juga mendengarkan dengan aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu juga sudah menerapkan ya prinsip-prinsip dalam coaching gitu ya, seperti kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi ya Bu ya. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan ini seterusnya gitu ya Ibu, coachingnya sukses dan lancar terus. Nah namun mungkin kalaupun ini sudah baik gitu ya Bu ya, ada nggak sih kompetensi yang ingin Ibu terus kembangkan gitu Bu di dalam coaching untuk selanjutnya ini? Iya baik Bu, ada sih kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching selanjutnya, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, yang lebih berbobot pada coaching, sehingga saya nanti ketika proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah ya luar biasa ya Bu Neneng ini ingin terus mengembangkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, Ibu selamat ya, Ibu sudah tadi melakukan supervisi, sebelum supervisi kita sudah berbincang, lalu juga tadi sudah melakukan supervisi, lalu kita juga sekarang sudah berbincang lagi. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Terima kasih Bu ya waktunya dan kesempatannya kepada saya untuk melakukan pembimbingan ya, maupun pra atau pada saat supervisi dan juga pasca supervisi. Terima kasih ya Bu ya, semoga Ibu sehat selalu. Amin amin. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Saya dengar Ibu mau melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Nanti Bu pada saat coaching antara coach dan coachee, nanti akan saya amati dan akan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian pada coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching, sesuai dengan kata kunci nanti dari coaching. Dan saya juga akan mendengarkan respon coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada coaching seperti itu. Jangan lupa ya Ibu nanti memperhatikan prinsip coaching,
Ya diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi seperti itu Bu ya. Tapi sebelum dilakukan supervisi Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh kan Bu ya? Boleh, silakan. Ya baik. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching Ibu nanti? Mungkin untuk potensi ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti yaitu diantaranya mungkin adalah kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Di antara ketiga kompetensi itu Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Mungkin yang lebih spesifik ya Bu ya, dari ketiga itu mungkin saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin seperti itu. Jadi ada 2 ya Bu ya, Iya. ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada nanti saat proses coaching itu ya. Iya. Nah kira-kira Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Ibu? Mungkin keterampilan yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini mungkin saya ingin coach atau orang yang saya ajak untuk dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, di mana coach tersebut tahu cara-cara bagaimana menyelesaikan masalah beserta langkah-langkah yang sesuai dengan permasalahannya. Mungkin seperti itu. Iya baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian yang punya dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu adalah bahwa coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian bisa juga paham akan langkah-langkah dan cara-cara yang akan dilakukan coach nanti tadi ya. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan Ibu lancar dengan sebaik-baiknya. Dan nanti mungkin kita setelah Ibu melakukan coaching kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, baik Ibu, silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Bu. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Yen? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Kemarin katanya Ibu ingin bercerita ya. Iya betul Bu Yen, saya mau cerita tentang permasalahan di sekolah saya Bu. Jadi yang lebih baik Bu kalau Ibu bercerita, kita punya waktu ya Bu ya sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu mau cerita apa? Iya, begini Bu Yen. Jadi di sekolah saya itu ya, setelah saya amati ternyata banyak sekali murid yang tidak terlibat aktif Bu Yen dalam pembelajaran. Jadi mereka itu masih terlihat malu-malu untuk mengungkapkan pendapat. Nah, setelah saya lihat ternyata memang karena di sekolah saya ini Bapak Ibu gurunya begitu masih menggunakan metode yang tidak memfasilitasi murid-murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bu Yen yang permasalahan yang saya rasakan begitu. Oh, jadi Bu Yuli itu punya masalah dengan siswa yang tidak aktif ya mungkin di sana. Jadi siswanya malu-malu ya Bu ya, ketika dalam proses pembelajaran mungkin seperti itu. Ya, jadi setelah saya amati dan melakukan penilaian ternyata nilai keaktifan murid itu rendah gitu Bu Yen. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bu, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita kali ini? Ya, mungkin kalau yang saya inginkan itu saya ingin ada perubahan ya Bu Yen, walaupun sedikit itu perubahan di mana siswa-siswa itu jadi terlibat aktif gitu, di mana ada perubahan dalam proses pembelajaran. Karena keaktifan siswa ini harus dilatihkan ya Bu Yen ya, jadi harus ada proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk lebih aktif lagi dan juga mereka lebih bahagia dan proses pembelajarannya lebih menyenangkan gitu Bu Yen. Iya, baik Bu. Jadi Bu Nayuli ini ingin ada perubahan pada siswa dalam hal keaktifan mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari siswa Ibu yang ada di sekolah? Perubahan yang lebih baik ya Bu Yen, tentunya perubahan di mana ada inovasi dalam model dan proses pembelajaran, metode model proses pembelajarannya itu lebih inovasi lagi begitu Bu Yen. Itu perubahan yang ingin saya inginkan capai Bu Yen seperti ini. Nah,
berarti adanya perubahan mungkin ya dalam hal model dan metode mungkin ya dalam menggunakan media, dalam proses pembelajaran gitu ya masalah itu. Nah, pembelajaran inovatif itu kan idealnya nilainya 10 ya. Nah, kira-kira di sekolah ibu ini yang sekarang nih ya nilainya berapa? Kalau nilainya itu hanya 5 ya Bu Yen ya, karena memang masih banyak guru yang belum menerapkan pembelajaran yang tepat. Walaupun mungkin sudah ada beberapa guru, tapi memang sebagian besar itu masih belum Bu Yen. Jadi dampaknya ya tadi siswa kurang aktif dan merasa bosan gitu dalam proses pembelajaran. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu, harapan Ibu berapa nilai yang ingin Ibu peroleh dari kakak ini? Nilainya kalau 10 mungkin terlalu tinggi ya, mungkin di 7 saja gitu Bu, karena kan perubahannya juga sedikit-sedikit lah Bu ya, tapi kontinu dan konsisten. Jadi langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan Ibu agar melakukan perubahan pada proses pembelajaran? Mungkin dengan mentoring ya Bu Yen yang terbayang oleh saya dengan lokal mentoring, di mana saya ini nanti akan awalnya itu akan berhubung dulu gitu ya dengan beberapa guru dan juga kepala sekolah dengan permasalahan di sekolah. Nah nanti mungkin kan ada nih guru-guru yang ingin berubah juga. Nah nanti guru-guru yang ingin berubah ini saya akan lakukan kegiatan mentoring, jadi pendampingan kepada guru-guru ini. Oh, jadi Ibu ingin melakukan mentoring mungkin ya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu ya, selain mentoring adakah strategi lain yang Ibu gunakan untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan Ibu itu? Ya, mungkin yang terpikir oleh saya sekarang ini selain mentoring itu kegiatannya adalah workshop ya Bu Yen atau pelatihan ya, supaya skalanya juga lebih besar. Kalau mentoring kan pasti sedikit-sedikit gitu ya, jumlahnya lebih sedikit. Baik Bu, tadi ada mentoring ya Bu ya, dan workshop mungkin yang Ibu rekomendasikan ya. Nah sekarang saya ingin tanya kira-kira dari keduanya mana nih yang akan Ibu dahulukan? Mungkin yang akan saya lakukan mentoring dulu ya Bu ya, karena mentoring kan ini guru yang mau gitu ya, mau berubah mungkin jadi lebih mudah untuk melakukan perubahan, juga skalanya kecil dulu, nanti kan yang banyak itu nanti sedikit-sedikit akan ada komunitasnya, dan nanti baru kan yang lain juga mudah-mudahan gitu ya ini ikut. Nah ketika itu baru saya akan lakukan workshop atau pelatihan begitu Bu ya. Oh baik Bu Yuli, jawabannya sangat luar biasa. Kira-kira siapa sih ada yang bisa membantu Ibu dalam melakukan mentoring? Ada tidak? Mungkin saya punya rekan ya Bu ya di sekolah lain yang memang sudah menjalankan praktik baik mengenai pembelajaran inovatif ini. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk melakukan mentoring kepada rekan-rekan saya di sekolah gitu. Oh jadi begitu. Jadi Ibu ingin melakukan kolaborasi mungkin ya, betul, dengan guru yang sudah menerapkan ya mentoring ya melalui pembelajaran inovatif ya, seperti itu kan Bu? Betul sekali Bu ya. Baik Bu, sekarang kita berada di sesi akhir coaching kita ya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Saya tentunya berterima kasih ya kepada Bu ya, karena dari hasil coaching ini saya memiliki gambaran gitu ya untuk melakukan perubahan di dalam proses pembelajaran di sekolah saya gitu, supaya anak-anak bisa terlibat aktif. Ya tadi salah satunya adalah kegiatan mentoring, dan juga nanti mungkin kalau sekolah besarnya dengan workshop atau pelatihan. Mungkin itu alhamdulillah saya menemukan solusi Bu ya atas permasalahan saya. Wah, saya sudah tidak sabar ya Bu ya mendengar cerita Ibu setelah Ibu melaksanakan mentoring. Tidak sabar. Saya tidak sabar ya Bu ya menunggu kabar Ibu setelah Ibu melaksanakan mentoring ya Bu ya. Ditunggu ya kabarnya Bu. Mungkin untuk sesi percakapan kita kali ini kita cukupkan mungkin sampai di sini. Nanti kita bercerita lagi Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Yen ya atas waktunya dan kesempatannya pada saya untuk menampung cerita saya dan saya bisa menemukan solusi atas masalah saya. Iya Bu, sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kapan-kapan kita bercerita lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Yen, bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yen? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu Yen. Setelah tadi melakukan coaching ya bersama coaching ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu saat coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya?
Baik Bu, mungkin setelah saya melakukan coaching ya, percakapan dengan alur kita, yaitu saya menanyakan tujuan dulu ya Bu, terlebih dahulu kepada coaching, lalu saya mengidentifikasi dan rencana aksi, dan akhirnya tanggung jawab ya, yang kemudian saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk mendapatkan solusi atau melakukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Baik, jadi Bu Yen sudah berhasil ya Bu Yen selamat melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Bu Yen juga sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi juga permasalahan yang ada dalam diri, dan sudah mengarahkan coaching ya Bu ya untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Bu Yen juga tadi sudah berhasil juga menemukan rasa tanggung jawab ya Bu pada diri coaching, agar rencana aksi tersebut dapat dilakukan dengan baik seperti itu ya Bu ya. Ibu juga tadi kalau saya tidak salah, Ibu juga tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Iya betul. Kemudian tadi juga saya mendengar percakapan antara Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus ketika melaksanakan coaching. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan kehadiran penuh seperti itu Bu. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coaching untuk bisa memaparkan permasalahannya. Seperti itu mungkin Bu ya. Ibu sudah luar biasa Bu, apa yang sudah Ibu berikan pada coaching hari ini bagus sekali. Mudah-mudahan Ibu sukses ya, dan diberikan kemudahan untuk melakukan proses coaching pada lain waktu, pada selanjutnya. Satu lagi Bu ya, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Mungkin yang ingin saya kembangkan, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Pertanyaan yang berbobot supaya pada saat coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu mungkin Bu ya. Baik Bu Yen, terima kasih Ibu Yen sudah melakukan tanya jawab bersama saya. Kemudian sudah melakukan supervisi juga, sudah melakukan proses coaching juga dengan alur Tirta yang sudah bagus Bu ya. Sesi ini Bu saya akhiri dulu mungkin sampai di sini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yen. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah, bagaimana kabar Bu Yen? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Ibu ingin melakukan proses coaching ya? Ya betul. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, boleh Bu? Boleh Bu Yen, mangga. Nanti pada saat proses coaching mungkin antara coach dan coaching ya akan saya amati ya Bu ya. Dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaian coaching seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur Tirtakah atau belum, mungkinnya seperti itu. Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci, dan saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa juga nanti perhatikan prinsip-prinsip coachingnya Bu ya. Di antaranya mungkin ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi mungkin ya Bu ya. Sebelum melakukan proses supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli, boleh nggak nih? Ya, mangga Bu. Iya. Nah, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke Bu, kompetensi yang mungkin ingin saya kembangkan nih pada proses coaching ini, yang ketiga kompetensi itu ya Bu ya pada proses coaching, yaitu saya ingin mendengarkan secara penuh gitu ya Bu, lalu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh tadi ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya ini Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan pada saat melakukan coaching ini
Yang mana ya? Ya, kalau saya spesifik ya Bu ya, ada 2 kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan mendengarkan aktif ya Bu ya, Ya. dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari keduanya itu kira-kira indikator pencapaian dan tujuan perkembangan apa yang Ibu inginkan? Ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan ya Bu ya dari proses coaching ini, yaitu di coach itu bisa menemukan solusi Bu atas permasalahannya, dan coach itu tahu gitu bagaimana cara ataupun langkah-langkah untuk melakukan solusi itu, gitu. Menggunakan apa yang bisa dilakukan untuk solusi itu. Baik Bu, jadi indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan adalah coach dapat menemukan solusi ya. Ya. Iya, solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu jawabannya. Silahkan Ibu lakukan proses coaching dengan coach. Nanti setelah selesai proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu ya. Ya, siap Bu ya. Siap. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya, mau cerita sesuatu. Mau cerita apa nih Bu? Iya betul sekali Bu. Ini Bu, saya mau menceritakan tentang permasalahan Bu yang ada di sekolah saya. Iya. Bu Neneng, kita punya waktu 15-20 menit ya. Silahkan Bu Neneng bercerita tentang permasalahan yang ada di sekolah Bu Neneng. Baik Ibu, terima kasih. Jadi gini Bu, di sekolah saya ini saya lihat itu anak-anaknya kok kurang aktif ya. Malu-malu ketika diminta untuk berpendapat. Kemudian saya amati juga proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu tidak menggunakan metode maupun model yang memfasilitasi siswa untuk bisa jadi lebih aktif seperti itu Bu. Ya, proses pembelajarannya itu masih kelihatan monoton dengan memberikan metode ceramah terhadap siswa-siswanya. Jadi kurang banyak siswa yang bisa terlatih untuk bisa aktif dalam proses pembelajaran dan berani dalam mengungkapkan pendapat seperti itu. Oh, iya. Jadi soal Bu Neneng ini masih banyak ya siswa yang kurang aktif dan juga malu-malu ya dalam mengungkapkan pendapat karena tadi ya proses pembelajarannya masih monoton, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian setelah saya amati juga Bu, saya lakukan penilaian kok keaktifan siswa di sekolah saya itu sangat rendah ya. Baik Bu, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari percakapan kali ini? Baik Bu, ya saya ingin ada perubahan lah, setidaknya perubahan sedikit aja dari cara pembelajarannya Bu. Mungkin dengan menggunakan metode, model ataupun pemanfaatan media dan sarana yang ada di sekolah saya, sehingga bisa membuat siswa jadi lebih aktif dan berani dalam mengungkapkan pendapatnya, dan nanti tercipta pembelajaran yang menyenangkan juga seperti itu Ibu. Ya baik Ibu, jadi Ibu ini ingin ada perubahan ya. Betul pada sekali. siswa dalam hal keaktifan yang dilandasi atau dimulai dari proses pembelajaran yang berubah begitu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, perubahan seperti apa nih Bu yang diharapkan di sekolah Ibu ini gitu, yang lebih spesifiknya gitu, perubahannya seperti apa? Yang jelas sih perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu ya, baik itu metode, model maupun pemanfaatan sarana yang ada di sekolah untuk proses pembelajaran yang aktif seperti itu. Ya, berarti adanya perubahan dalam penerapan model, metode dan juga pemanfaatan sarana itu ya Bu ya intinya ya. Nah, pembelajaran inovatif atau penerapan pembelajaran inovatif ini kan idealnya 10 Bu ya. Nah, sekarang penerapan pembelajaran inovatif di sekolah Bu Neneng ini kira-kira nilainya berapa Bu? Mungkin kalau di sekolah saya sih levelnya 5 Bu, karena ya masih ada beberapa beberapa guru yang tidak menggunakan proses pembelajaran, tidak menggunakan pembelajaran yang inovatif seperti itu Bu, yang berpihak pada murid. Meskipun ada juga sih ada beberapa guru yang sudah melakukan proses pembelajaran inovatif yang berpihak pada murid. Oke, baik Bu. Nah, kalau Ibu sudah melakukan perubahan ya gitu dan ada penerapan pembelajaran inovatif di sekolah Ibu, kira-kira nilai yang ingin Ibu capai itu untuk penerapan pembelajaran inovatifnya berapa Bu? Yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, kalau 10 sih saya rasa terlalu tinggi ya, terlalu jauh mungkin. Ya setidaknya ada perubahan sedikit lah Bu, meskipun tidak signifikan. Mungkin
saya harap di level 7 aja Bu, karena sebetulnya sih sudah ada guru yang melakukan pembelajaran inovatif, tapi mungkin mereka itu bingung harus mulai dari mana seperti itu. Oh iya, jadi 7 Bu ya. Nah, untuk mencapai 7 ini, kira-kira langkah-langkah apa nih yang akan Bu Neneng lakukan untuk membantu rekan-rekan di sekolah agar bisa menerapkan pembelajaran inovatif tadi Bu? Baik Ibu, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan guru. Kemudian saya juga mau melakukan rekan-rekan guru yang mau melakukan perubahan, sudah tentu ya, yang mau melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Ya seperti itu Bu. Oh iya, ya dengan mentoring Bu ya. Nah, kalau misalnya selain mentoring nih, ada strategi lain nggak Bu yang bisa Ibu lakukan untuk adanya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah Ibu? Mungkin untuk kalau mentoring kan untuk salah satu guru mungkin seperti itu, jadi dalam skup yang kecil Bu ya. Mungkin untuk skala besar saya mau melakukan pelatihan atau workshop pembelajaran inovatif supaya ya mencakup lebih banyak lagi guru seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi tadi ada 2 ya, mentoring dan workshop. Nah, kira-kira yang bisa Ibu lakukan saat ini itu yang mana dulu Bu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu Bu. Oh iya. Karena jika mentoring ini kan sasarannya adalah guru-guru yang emang mau melakukan perubahan, jadi punya kesadaran diri seperti itu. Kalau jika workshop kan sasarannya itu ke semua guru, dan mungkin ada beberapa guru juga sih yang merasa terpaksa karena tuntutan dari sekolah juga. Jika mentoring ini kan sasarannya adalah guru-guru yang benar-benar emang ingin melakukan perubahan di proses pembelajaran seperti itu. Nah, ya Bu Neneng, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu Neneng dalam melaksanakan mentoring ataupun workshop ini? Oh baik Ibu, alhamdulillah kebetulan saya punya rekan dari sekolah lain yang beliau itu sudah melakukan proses pembelajaran inovatif. Dan saya lihat itu siswa-siswanya itu, anak didiknya itu sudah berperan aktif, sudah tidak malu-malu lagi ketika berpendapat. Ya mungkin saya mau berkolaborasi atau ya mau minta bantuan dari beliau seperti itu. Oh iya, jadi Bu Neneng akan melakukan kolaborasi ya, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Neneng, jadi nanti Ibu Neneng ini akan melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan guru yang lain yang sudah menerapkan pembelajaran inovatif dengan baik, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu, saya mau melakukan kolaborasi dengan beliau. Iya siap. Baik Ibu, sekarang kita ada di akhir sesi coaching ya, tidak terasa dari tadi cerita-cerita. Kira-kira dari proses coaching ini apa yang Ibu dapatkan Bu? Alhamdulillah Bu, saya jadi memiliki gambaran bagaimana sih saya mau melakukan perubahan di sekolah. Kemudian saya juga ada gambaran juga bagaimana cara memberikan dampak positif, dampak bagus kepada siswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara yang tadi saya bilang tadi, yaitu dengan cara mentoring kepada guru-guru. Iya, saya jadi tidak sabar nih Bu untuk mendengar cerita baik dari Ibu ya setelah melakukan mentoring ataupun workshop. Mungkin Bu untuk percakapan kali ini dicukupkan dulu ya Bu ya. Terima kasih sudah mau bercerita kepada saya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Ibu sudah membantu saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Ya, alhamdulillah Bu ya. Sama-sama Bu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Baik. Ya, assalamualaikum Bu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Ya Allah. Baik Bu Yuli, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu ya, tadi berjalan dengan lancar Bu ya. Alhamdulillah ya, setelah tadi melakukan coaching bersama coaching ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yuli. Untuk pertanyaan yang pertama nih ya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian? Tadi Bu Yen, alhamdulillah ya, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur percakapan, alur cerita ya Bu Yen. Saya sudah menanyakan tujuan, lalu juga mengidentifikasi bagaimana permasalahan dari coaching saya. Juga saya sudah menuntun coaching untuk menemukan rencana aksi, untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Juga coaching bisa menemukan rasa tanggung jawab atas tindakan yang akan dia lakukan. Jadi Bu Yuli sudah berhasil melakukan proses coaching ya melalui kita ya Bu. Ibu sudah menanyakan tujuan pada coaching, mengidentifikasi masalah yang ada pada diri coaching, dan sudah mengarahkan coaching ya Bu ya untuk mencapai rencana aksi ya
serta tindakan yang apa yang akhirnya akan dilakukan oleh Koci mungkin dengan baik. Kemudian tadi juga saya dengar percakapan Ibu dengan Koci itu sudah fokus pada Koci ya, yang artinya Ibu ada dalam kehadiran penuh ya Bu ya, tadi ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan tentunya Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin ya, seperti itu sesuai dengan kata kunci dari Koci ya. Betul Ibu ya? Ibu sudah luar biasa sekali dengan jawab pertanyaan-pertanyaan Ibu pada Koci. Apa yang sudah Ibu berikan kepada proses coaching hari ini, mudah-mudahan sukses selalu, Ibu selalu diberi kemudahan. Dan satu lagi nih Bu, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, yang ingin saya lebih kembangkan lagi ya Bu ya, berdasarkan refleksi dari hasil coaching hari ini, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi itu. Mungkin itu Ibu. Oh, wah, jadi Ibu ini ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya, begitu Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan proses supervisi juga, dan sudah melakukan proses coaching dengan Aluvita. Sesi ini saya akhiri sampai di sini mungkin ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Bu ya atas